الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على النبي الهدى وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد. Saudaraku jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berikan kita keluangan waktu, kesehatan berada dalam majelis ilmu yang penuh berkah ini. Hari ini kita sampai kepada fase-fase krusial dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau menjadi Rasul. Hari ini insya Allah kita bicara tentang pendahuluan wahyu. Kenapa harus ada pendahuluan? Sebab perkara turun wahyu itu perkara yang berat. Nabi sudah menjalani kehidupan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia nanti menjadi seorang pemimpin. Jadi ini bukan persiapan sudah. Tapi saking beratnya urusan wahyu ini, ada pendahuluan setelah persiapan itu. Secara cepat kita review apa saja persiapan yang telah Allah berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin. Pertama, Nabi lahir dalam keadaan yatim, agar tidak mengandalkan siapapun dalam hidup kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kehilangan berkali-kali orang-orang yang dia cintai. Ayahnya ketika sedang dalam kandungan, ibunya ketika berumur 6 tahun, kakeknya ketika berumur 8 tahun, ya. Anaknya Al-Qasim. Ini kan orang-orang paling dekat dengan kehidupan Nabi. Allah ingin mengajarkan sebuah persiapan dalam diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kehidupan dunia ini memang tidak ada yang kekal. Hiduplah di dunia ini dengan kesadaran yang tidak pernah berhenti bahwa engkau dapat mengumpulkan apa saja, mencintai siapa saja, tapi pada saatnya dia akan pergi, pada saatnya dia akan punah, pada saatnya dia akan musnah. Segala sesuatu akan pergi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in halik illa wajhah. Perkara ini adalah perkara penting. Sebab di antara poros peradaban Islam itu adalah tahu tentang hakikat kehidupan dunia. Lalu apalagi persiapan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Hidup di banyak rumah. Belum 10 tahun Nabi telah hidup di 5 rumah yang berbeda. Rumah ibunya, rumah Suwaibah, rumah Halimatus Sa'diyah, rumah Abdul Muttalib, dan rumah Abu Thalib. Kemampuan beradaptasi Rasul SAW, memiliki berinteraksi dengan lebih banyak komunitas, kalangan tertentu, membuat seseorang menjadi lebih bijaksana. Nabi di rumah Suwaibah itu, ibu susunya yang pertama, menyusui dengan Suwaibah. Ada anak Suwaibah yang sepantaran Nabi itu namanya Masruh, hamba sahaya, sebab Suwaibah adalah hamba sahaya. Tapi Nabi juga memiliki saudara sesusuan Hamzah bin Abdul Muttalib pamannya, karena usia mereka terpaut dekat. Anak seorang tokoh Quraisy. Allah membiasakan Nabi dalam usia sangat dini untuk bergaul dengan kalangan manapun, agar nanti Nabi SAW tidak kikuk untuk berhubungan, berkomunikasi dengan siapapun. Orang-orang tetap merasa dekat dengan Rasul SAW. Ini cara kita belajar sirah. Kita ingin membangun umat, membangun satu proyek besar dalam kehidupan. Makanya kita harus ambil setiap mutiara-mutiara yang terdapat dalam ini. Lalu apalagi persiapan Rasul SAW dari Allah? Mengembala kambing. Dia belajar di situ tentang
keterampilan menghimpun. Sebab kambing punya sifat suka berpencar. Nabi belajar dari situ kesabaran. Nabi belajar di situ punya visi yang jauh ke depan. Sebab Nabi mengembala kambing di padang pasir, bukan di Sukabumi, bukan di puncak. Berpikir di hari ini dapat rumput dari mana, cari airnya di mana aja. Perlu nafas panjang, perjuangan dan visi yang jauh ke depan. Juga Nabi belajar kesederhanaan. Di rumah Halimatus Sa'diyah Nabi belajar kemampuan berbahasa. Pemilik narasi adalah pemilik masa depan. Pengaruh kata-kata itu melebihi pengaruh kekuasaan, pengaruh kekuatan. Ini semua persiapan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa lagi? Nabi harus menikah. Laboratorium kecil sosial. Ini pertemuan kita pada bulan lalu. Bagaimana Nabi SAW membentuk keluarga dan menjadikan tolak ukur kebaikan seseorang itu, bagaimana dia bersikap baik kepada keluarganya. Bagaimana seseorang yang tidak memiliki kepentingan apapun untuk jaim, tapi dia berbuat baik. Itu kan luar biasa. Anda di kantor, kesel sama atasan, kesel sama tim, kesel sama bawahan, tapi ada perasaan, karena ada kepentingan di situ, karena ada yang kita rawat di situ. Tapi kalau di tengah keluarga tidak ada. Apalagi Anda adalah kepala keluarga. Tapi kata Nabi, khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kamu, kalau ukurnya, standarnya adalah yang paling baik kepada keluarga. Subhanallah. Ini semua persiapan Rabbani dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kemudian langsung diturunkan kepada Nabi wahyu sebab sudah siap? Seluruh persiapan itu sudah selesai? Tidak. Ada beberapa pendahuluan. Bahkan sebelum pendahuluan itu ada pengakuan sosial dulu. Ketika Nabi SAW pada usia 35 tahun atau 5 tahun sebelum menerima wahyu, pada peristiwa perombakan Ka'bah, mengembalikan kembali Hajar Aswad itu, Nabi memperoleh pengakuan sosial. Jadi social proven. Ini luar biasa yang didapat oleh Nabi SAW. Semua pemuka suku yang ada di Quraisy itu mengakui bahwa Nabi adalah orang yang amanah, jujur, dan mereka bersedia untuk diputuskan oleh Nabi SAW. Semuanya sudah lengkap. Tapi wahyu sekali lagi adalah perkara berat. Sudah, siapa yang bilang wahyu ini berat? Allah. Kata Allah, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah." Kalau Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, maka lihat gunung ini lebur karena takut sama Allah. Maka hati Nabi harus lebih kuat daripada gunung. Allah berkata, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Kami akan memberikan engkau kata-kata yang berat. Nabi itu kalau menerima wahyu pada musim dingin sampai berkeringat. Waktu hadisul ifki, kejadian Aisyah radhiyallahu anha difitnah oleh orang munafik. Itu kan wahyu tidak turun sebulan. Kata sahabat yang kemudian turun wahyu. Ya, ketika itu dia sedang duduk bersila bersama Nabi SAW. Lututnya di bawah lutut Rasulullah karena ruangannya sempit. Tiba-tiba dia merasakan beban yang sangat berat dan dia lihat Rasulullah berpeluh dari jidatnya itu. Itu wahyu. Allah buat dululah pendahuluan atau pembukaan wahyu. Tapi sebelum kita bicara itu, kita perlu bicara dulu mengapa Mekah tempat turunnya wahyu itu, kenapa? Tentu saja Allah yang paling tahu hikmahnya ya. Tapi kita berusaha mengeksplorasi hikmah dari perjalanan kehidupan Nabi ini sebanyak mungkin, biar kita mengambil mutiara-mutiara itu secara lengkap. Setidaknya ada 3 faktor kenapa Mekah. Yang pertama, Mekah itu tidak ada sejarah peradaban sebelumnya. Mereka ini hanya maju di satu bidang, yaitu syair dan perdagangan ya, tentu saja. Syair itu pun Nabi nggak bisa. Bahasa Nabi ini bagus, tapi Nabi nggak bisa syair. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Dalam surah Yasin ayat 69. Allah sebutkan Nabi nggak tahu syair dan memang tidak layak Nabi tahu.
Jadi Mekah ini berbeda dengan Yunani. Di sana banyak filosof atau Romawi, Persia, banyak ilmuwan-ilmuwan atau banyak undang-undang, aturan-aturan sudah ada. Ya. Jadi Mekah benar-benar tidak terbiasa dengan adanya aturan-aturan dan undang-undang. Tiba-tiba lahir aturan hidup yang mengatur segala bidang kehidupan itu di sini. Jadi mukjizatnya itu justru terletak di sini. Tidak ada pengaruh dari undang-undang manapun, aturan-aturan manapun. Allah benar-benar menurunkan kepada manusia dengan kehidupan yang tidak teratur, tidak mengenal aturan, tidak mengenal tatanan masyarakat yang madani ketika itu. Lalu ketika Allah turunkan Al-Quran, jadi satu peradaban besar di sini. Mukjizatnya di sini. Jadi pesan kuat sekali bagi kita hari ini, saudaraku. Jaga kemurnian agama kalian ini. Cukup dua bekal, Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak butuh yang lain. Ketika ini diturunkan menjadi aturan, selesai. Memimpin peradaban sampai 1000 tahun. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa Mekah? Mekah itu gak ada kekuatan militer seperti Persia. Tapi Persia takluk 13 tahun setelah Nabi SAW wafat. Jadi sebelumnya orang Quraisy itu membayangkan saja untuk menaklukkan Persia, Romawi itu gak berani. Bukan bayangan mereka. Gitu. Seperti apa? Satu negara baru, kayak Timur Timur. Tapi bahkan lebih lemah dari itu. Bukan negara. Gak mungkin berani orang Timur Timur itu berpikir bahwa satu hari kita akan menyerang Cina, satu hari kita akan menyerang Amerika Serikat, menyerang Vietnam, Rusia. Gak mungkin. Jadi Mughirah bin Syu'bah, seorang tokoh di Quraisy itu, pernah masuk ke istana Persia saja berbangga luar biasa. Dia cerita-cerita di Mekah. Aku pernah masuk. Saking tidak ada apa-apanya kekuatan di Mekah pada waktu itu. Nah, tapi Rasulullah diajarkan. Dia membawa misi besar. Amanah agama ini besar sekali. Bahwa jika kita berada di atas keyakinan, pertolongan Allah itu dekat, insya Allah Allah akan bantu kita, insya Allah. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Orang-orang yang yakin bahwa mereka akan berjumpa Allah nanti di hari akhirat, mereka berkata, betapa banyak pasukan yang sedikit dapat mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah. Dan sesungguhnya Allah dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi Islamlah yang kemudian membuat besar segalanya. Siapa Khalid bin Walid? Siapa Mas Salama? Siapa Ubaidillah? Siapa sebelum Islam? Mereka ini bukan siapa-siapa. Sebab tentara Arab itu enggak ada. Ya. Angkatan bersenjata Arab itu tidak ada. Sebelumnya tidak ada. Tapi hanya butuh waktu beberapa tahun kemudian menaklukkan dunia ini kan luar biasa. Beda banget kalau kemudian Persia yang menaklukkan dunia. Tidak heran orang. Istimewanya di mana? Memang dia besar. Tapi kalau kemudian umat Islam, bangsa Arab ketika itu, dari bangsa mengembala kambing, kemudian menjadi pemimpin peradaban, ini luar biasa. Yang ketiga, kenapa di Mekah? Adalah kekayaan bahasa. Luar biasa bahasa Arab itu ya. Kata dasarnya itu luar biasa. Maka tidak ada hal-hal baru dalam kehidupan. Baru ditemukan manusia. Pasti ada padanan kata bahasa Arabnya itu pasti ada. Jadi serapan dalam bahasa Arab itu sedikit sekali. Sebab mereka punya padanan katanya, walaupun sesuatu baru ditemukan. Seperti televisi, kulkas, komputer, handphone. Ada bahasa Arabnya. Dan dalam ilmu saraf, ya perubahan-perubahan kata, kita yang mengerti bahasa Arab tahu bahwa logika ini kena. Pas kalau disebutkan di situ gitu. Tapi dalam bahasa, kalau bahasa kita banyak yang tidak. Kekayaan bahasa Arab ini luar biasa. Madu. Bahasa Arabnya itu ada 80 kata. Nama kalajengking itu ada 200 nama. Singa ada 500. Onta ada 1000 kata. 1000. Dan setiap kata dalam bahasa Arab itu punya implikasi makna dan rasa yang berbeda. Bahasa Arab duduk, jalas atau qa'ada. Bahasa Indonesia artinya sama, duduk semua. Duduk begini, bahasa Arabnya jalasa atau qa'ada. Tapi kalau orang berkata
Anal an ajlis. Saya ditelepon, bilang ke teman saya tanya, lagi apa kamu sekarang? Saya sekarang duduk, saya bilang. Aku sedang jalas. Dia tahu bahwa sebelumnya berarti saya beraktivitas. Sebab jalasa adalah duduk yang sebelumnya berdiri. Tapi kalau qa'ada dari baring ke duduk, nah itu qa'ada. Penggunaannya berbeda. Ini bahasa Arab. Jadi bibit-bibit peradaban, aturan, undang-undang, filsafat tidak ada. Lalu timbul aturan kehidupan yang luar biasa sempurna. Kekuatan militer tidak ada, lalu kemudian dapat menaklukkan dunia. Dan kekuatan bahasa. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian membuat pendahuluan wahyu. Tempat sudah siap, waktu sudah siap, orangnya juga sudah siap. Tapi Allah sayang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah gak mau mewujudkan Nabi. Yang bakal turun kepada Nabi ini satu makhluk yang sama sekali Nabi belum pernah lihat sebelumnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum pernah kenal sebelumnya dan benar-benar berbeda. Ya. Makanya harus ada pengantar-pengantar itu. Apa saja pendahuluan wahyu itu? Yang pertama adalah Nabi dibiasakan dengan peristiwa-peristiwa supranatural. Ya. Ini bukan yang dibantah pesulap merah itu, bukan. Ini benar-benar terjadi. Ini wahyu. Jadi teman-teman sekalian, ini akidah ya, saya ingatkan lagi. Segala sesuatu di muka bumi ini pada asalnya berjalan sesuai dengan hukum sebab akibat. Allah yang menciptakan itu, hukum sebab akibat itu. Tapi ada hal-hal yang di luar hukum sebab akibat. Pertama, namanya mukjizat. Atau yang kita sebut mukjizat. Mukjizat ini peristiwa luar biasa di luar hukum sebab akibat yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Itu namanya mukjizat. Yang kedua adalah karamah. Karamah itu kejadian luar biasa di luar hukum sebab akibat terjadi pada para alim, para wali, ya, orang-orang baik, wali-wali Allah itu terjadi karamah. Yang ketiga adalah ma'unah. Ma'unah itu pertolongan kepada orang biasa. Ada orang, bukan wali, bukan rasul, tapi terjadi satu peristiwa ajaib dalam kehidupannya. Ya, Allah berikan sebagai pertolongan bagi dia. Ma'unah itu yang pertolongan. Misalnya seseorang tiba-tiba ditabrak mobil, kuat sekali gitu. Dalam hitungan kita, luka, patah, apa, tiba-tiba dia nggak apa-apa. Ada yang membantu, yang di tangan-tangan tidak terlihat di situ. Pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, namanya ma'unah. Gitu. Ada lagi peristiwa luar biasa itu namanya sihir. Ya, biasa dukun-dukun itu yang lagi ngadu ke polisi jobnya seperti itu. Ini namanya sihir. Bagaimana membedakan antara tiga? Ada satu lagi sebenarnya namanya irkhas. Irkhas itu adalah peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul sebelum mereka diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya, jadi sewaktu mereka masih kecil, seperti Nabi Isa bisa berbicara, itu bukan mukjizat namanya, irkhas. Nabi dibelah dadanya dan tidak apa-apa ketika masih kecil, itu namanya irkhas. Ya, Nabi dinaungi awan ketika ke Syam bersama pamannya, itu namanya irkhas. Hal-hal luar biasa sebelum jadi Nabi. Bagaimana membedakan mukjizat, karamah, ma'unah itu dengan sihir? Ada dua hal yang kita langsung tahu bahwa itu adalah sihir dan mukjizat. Yang pertama, mukjizat itu sifatnya, karamah, mukjizat, ma'unah itu sifatnya hakiki. Sementara sihir itu adalah tipuan mata. Jadi ketika Nabi Musa dan tukang sihir Fir'aun sedang bertanding itu, tukang sihir Fir'aun berkata, kami melempar atau kamu dulu? Kata Nabi Musa, kalian lemparkan dulu. Tukang sihir itu melemparkan tali-tali mereka. Jadi apa? Tali itu jadi ular. Di mata manusia, tipuan mata, itu ular. Tapi di mata tukang sihir, itu tetap tali. Mereka nipu mata orang lain, mata mereka tidak. Jadi mereka tetap melihat tali, sementara manusia melihatnya sebagai ular. Tapi begitu Nabi Musa melemparkan tongkatnya,
Mereka melihat tongkat itu benar-benar menjadi ular. Berarti bukan sihir. Makanya tukang sihir itu langsung segera tunduk sujud beriman kepada Tuhan Musa, menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam. Sebab mereka lihat ini bukan sihir. Sebab mereka tahu banget mereka ini sihir. Jadi sihir itu hanya tipuan mata. Yang kedua, membedakan sihir dengan mukjizat, karamah dan ma'unah adalah sihir itu bersifat permanen. Sementara karamah, mukjizat bersifat insidental. Ini beda ya. Jadi kalau ada orang yang kebal dengan senjata tajam, terus-menerus begitu, itu sihir. Mau dia pakai sorban tebal apapun, jenggotnya sepanjang apapun, pegang tasbih sebesar apapun, kalau begitu, dia sihir. Setiap kena hujan gak basah, sihir. Nyaru jadi wali, nyaru jadi ulama, nyaru jadi... Gak mungkin. Sebab sifat bagi mukjizat, karamah dan ma'unah itu insidental, tidak permanen. Nabi SAW tidak selalu dilindungi para malaikat. Ketika di Taif dilempari batu kena berdarah, berkoyak kaki Nabi. Ketika di Uhud copot gigi Nabi SAW. Rasulullah. Nabi Musa juga begitu. Gak bisa Nabi Musa setiap waktu ngumpah tongkatnya jadi ular. Gak bisa main-main sama anaknya dilempar tongkat jadi ular. Gak bisa begitu. Ya, gak bisa. Asal mau nyebrang tinggal pukul tongkat jadi terbelah. Tidak. Begitu juga karamah. Seorang wali di Irak sedang berjalan dengan dia nggak ngaku wali, cuma amalnya gitu, kedudukannya di tengah manusia. Kawannya itu jatuh ketika sedang menyeberang jembatan sama dia. Refleks dia berkata, "Qif, berhenti." Berhenti kawannya di tengah awak di udara itu. Dia tarik, ini orang lagi temannya dia bilang, "Qif," kecebur. Itu ya logika sihir dan logika mukjizat. Apa yang terjadi pada diri Nabi SAW? Hal subhanallah tadi, batu-batu memberi salam kepada Rasul SAW. Jadi beberapa tahun, 2 tahun sebelum Nabi jadi Rasul itu, batu-batu memberi salam. Dalam hadis Muslim Nabi sebutkan dari Jabir bin Samurah, "Inni la a'rifu," kata Nabi, "hajaran di Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath, inni la a'rifu al-an." Aku paling tahu letak batu-batu di kota Makkah. Sebab dulu batu-batu itu memberi salam kepada aku sebelum aku diutus. Dan sekarang aku masih ingat di mana tempat-tempat batu itu. Ini yang pertama. Yang kedua, pendahuluan wahyu adalah kita bisa dahulukan. Yang kedua adalah mimpi yang benar. Jadi mimpi yang benar itu artinya Nabi bermimpi sesuatu, besoknya terjadi seperti itu. Jadi Nabi sudah dibiasakan begitu dulu. Awal ma budi'a bihi Rasulullah SAW min al-wahyi ar-ru'ya as-sadiqah fi an-nawm. Dalam hadis Bukhari dan Muslim. Fakana la yara syai'an illa ja'a mithla falaq as-subh. Pertama-tama wahyu turun kepada Nabi itu dalam bentuk mimpi-mimpi dulu pembukaannya. Dia tidak melihat sesuatu dalam mimpi kecuali benar-benar terjadi di sini. Jadi kalau malamnya Nabi bermimpi paman Khadijah besok datang bawa rambutan gitu ya, main sama anak-anaknya gitu. Besok kejadian bangsa. Jadi Nabi bisa lihat, nanti bakal begini, nanti bakal begini. Sebab itu mimpi. Berapa lama Nabi bermimpi ini? Nabi bermimpi ini selama 6 bulan. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi berkata, "Ar-ru'ya as-salihah juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah." Mimpi yang benar itu adalah 1/46 bagian dari wahyu. Kenapa Nabi menyebutkan angka spesifik yang tidak lumrah? Nabi tidak bilang misalnya 10 gitu, atau setengah, atau 1/4 tidak. Nabi bilang 1/46. Para ahli kemudian coba menganalisa hadis ini, mendapati satu ketepatan yang luar biasa dalam hitungan Nabi SAW. Bahwa Nabi menerima wahyu totalnya 23 tahun. Dari umur 40 Nabi diangkat sampai umur 63 Nabi wafat. Jadi 23 tahun. Sementara Nabi bermimpi, mimpi yang benar ini 6 bulan atau 0,5 tahun. Ya, 0,5 dari 23 sama dengan 1 dari 46. Subhanallah, 1/46. Karena itu para ulama menyebutkan bohong mimpi itu lebih besar dosanya daripada bohong biasa. Sebab berbohong 1/46 wahyu. Menarik ya, mimpi. Dan tidak semua orang dapat menakwilkan mimpi itu, tidak semua orang. Misalnya ada dulu orang tahu kalau berhubungan dengan orang meninggal dunia itu mau
wafat juga gitu. Tidak selalu begitu ternyata. Jadi kalau sekiranya dalam mimpi itu kita yang ngasih orang meninggal, itu yang kita mau meninggal. Tapi kalau orang meninggal yang kasih kita, itu justru tanda panjang umur. Kemudian mimpi ular gitu. Ternyata bukan karena mau dapat jodoh gitu ya. Kalau jangan senang dulu kalau udah nikah. Mimpi ular itu bermakna ada orang dekat kita yang berkhianat. Datang sahabat, rekan atau istri atau apa. Karena itu kalau mimpi begitu, mimpi yang menakutkan, mimpi yang jelek itu begitu Anda terbangun, Nabi mengajarkan kita untuk ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim dan meludah ke kiri 3 kali ya. Pastikan istri Anda enggak sebelah kiri. Gitu. Ya, kata Nabi, siapa yang membaca itu maka yang dia lihat dalam mimpi itu tidak akan terjadi di dunia nyata. Sahabat yang diajarkan doa ini berkata, sejak itu aku tidak takut mimpi apapun kata dia. Ya, ini dalam mimpi gitu. Pernah Imam Ahmad itu bermimpi didatangi malaikat maut. Dia terkejut lalu dia berkata, berapa lagi sisa umur? Malaikat itu kasih isyarat 5. Terkejut dia. Bangun dia takut ya kan? Kemudian dia cari ya ulama yang lainnya, saya lupa namanya siapa, terkenal juga itu. Dia minta petunjuk apa maksudnya ini, malaikat bilang begini, apa 5 hari lagi, apa 5 bulan lagi, apa 5 minggu lagi. Ya, ulama yang ahli tafsir mimpi itu berkata, maksudnya adalah malaikat itu berkata, kamu bertanya 5 hal gaib yang hanya Allah yang tahu. Akan turun hujan, apa yang terjadi besok, umur seseorang gitu, ada 5 itu. Di akhir surat Luqman kalau saya tidak keliru ya. Mafatihul ghaib, kunci-kunci kegaiban. Jadi mimpi yang benar itu dibiasakan dalam diri Nabi SAW. Lalu kemudian apa lagi? Kemudian yang paling penting adalah yang ketiga. Nabi suka menyendiri. Tsumma hubbiba ilaihil khala' dalam hadis Aisyah. Lalu Nabi mulai suka untuk menyendiri ke Gua Hira. Yatahannasu fihi. Nabi beribadah di dalamnya. Beribadah apa Nabi? Sholat belum ada, puasa belum ada, baca Quran belum ada. Satu-satunya ibadah yang mungkin pada waktu itu adalah tafakkur. Ini satu ibadah penting yang umat Islam justru meninggalkannya. Tafakkur yang mengantarkan tauhid kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah turunkan wahyu. Tafakkurlah yang dilakukan Nabi pada 6 bulan terakhir sebelum beliau menjadi Rasul. Ya, jadi ini penting sekali untuk kita. Bagaimana kita melihat apapun fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan ini sebenarnya membawa pesan-pesan keesaan, keagungan, kekuasaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Ketika 3 hal ini sudah disiapkan oleh Allah, barulah suatu malam di malam ganjil bulan Ramadan turun malaikat Jibril yang sebelumnya sudah non-job 570 tahun. Ya, sebab tugas Jibril ini mengantarkan wahyu. Begitu Nabi Isa wafat, berhenti dulu dia. Lama. Ya. Kenapa wahyu terakhir ini penting dan apa saja yang berada di balik itu? Insyaallah kita akan sama-sama pelajari pada bulan berikutnya insyaallah. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.